Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Saya seorang perempuan. Usia saya 34 tahun, berasal dari Sulawesi Barat. Suatu waktu setelah saya selesai sholat, saya berdoa dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapa sebenarnya yang akan menjadi Imam Mahdi?" Lalu, Allah menjawab pertanyaan saya melalui mimpi. Dalam mimpi itu, saya mendengar suara yang berkata, "Nama Al-Mahdi adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dia tinggal di Pakistan. Suatu saat nanti, dia akan dibaiat sebagai Imam Mahdi di depan Ka'bah, di Mekah." Kemudian dalam mimpi itu saya berada di sebuah ruangan khusus yang dipenuhi banyak komputer. Tiba-tiba, salah satu komputer menyala dengan sendirinya. Di layar komputer itu tertulis nama Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Lalu terdengar suara berkata, "Itu nama Imam Mahdinya." Setelah itu, mimpi saya pun berakhir. Setelah bangun, saya penasaran dan mulai mencari tahu tentang nama yang saya dengar dalam mimpi. Saya menemukan banyak video tentang Muhammad Qasim bin Abdul Karim di Facebook dan YouTube. Saya pun mulai suka membaca kisah-kisah mimpi yang telah diperlihatkan Allah kepada Muhammad Qasim. Hasil takwil oleh Ibnu Sirin berdasarkan Al-Quran dan hadis, konteks ruhani, doa yang dijawab dengan mimpi. Mimpi ini berawal dari momen sakral, setelah sholat, di mana pemimpi berdoa dan bertanya dengan hati penuh keikhlasan, "Ya Allah, siapakah sebenarnya yang akan menjadi Imam Mahdi?" Menurut Ibnu Sirin dan para ulama tafsir mimpi, mimpi yang datang setelah ibadah dan doa termasuk dalam kategori ru'ya syadiqah, mimpi benar. Ini disebut dalam hadits. Mimpi yang baik benar adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Sirin menyebut bahwa mimpi semacam ini biasanya bukan berasal dari bawah sadar, tetapi merupakan bentuk bisyarah, kabar gembira, atau ilham dari Allah, terutama jika menyertakan jawaban atas pertanyaan ruhani yang dalam inti mimpi, petunjuk langsung dari langit. Suara gaib menjawab, "Nama Al-Mahdi adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim." Menurut Ibnu Sirin, jika seseorang dalam mimpi mendengar suara tanpa melihat wujudnya, maka itu menunjukkan perintah atau wahyu batin dari Allah atau perantara malaikatnya. Ketika suara ini menjawab pertanyaan penting secara eksplisit dan spesifik, itu menandakan kejelasan dari sisi Allah, bukan perasaan batin semata. Dalam konteks mimpi pemimpi, nama lengkap disebut secara gamblang, Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dalam bab Asma wa Tasmiyah fil Ru'ya, Ibnu Sirin menyatakan, apabila nama disebutkan secara lengkap dalam mimpi, itu menandakan kejelasan tugas atau martabat orang tersebut. Maka disebutkannya nama Muhammad Qasim secara lengkap, berarti dia telah ditetapkan oleh Allah sebagai pribadi yang memiliki misi agung. Lokasi baiat di depan Ka'bah. Hadits-hadits Nabi SAW yang mutawatir menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan dibaiat di antara rukun dan maqam Ka'bah Makkah. Ini secara langsung ditegaskan oleh suara gaib dalam mimpi pemimpi. Maka takwil dari unsur ini adalah kesesuaian mutlak antara mimpi dengan nubuat Rasulullah SAW. Seseorang dari umatku akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan. Penyebutan tempat ini menutup kemungkinan simbolisasi dan justru menguatkan makna harfiah mimpi sebagai petunjuk langsung dari Allah, ruangan khusus penuh komputer, maqam ilmu dan petunjuk global. Ruangan khusus dalam tafsir Al-Ahlam, Ibnu Sirin menjelaskan bahwa ruangan dalam mimpi melambangkan keadaan batin dan makam spiritual seseorang. Jika ruangan itu khusus dan tidak umum, itu berarti pemimpi sedang diperkenankan masuk ke dalam alam ruhani tertentu, yang Allah khususkan bagi mereka yang mencari kebenaran. Ruang tersebut bukan sembarang tempat. Ini adalah alam petunjuk, semacam markas di alam ruh yang penuh rahasia, seperti disebut dalam Quran Surat Al-Kahfi 65. Kemudian mereka menjumpai seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami beri rahmat dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. 2. Komputer yang menyala sendiri. Komputer diibaratkan oleh para mufassir modern sebagai simbol pengetahuan, arsip,
dan penghubung global. Tapi dalam tafsir mimpi, khususnya ketika komputer menyala sendiri tanpa disentuh, Ibnu Sirin menyamakannya dengan kitab yang terbuka dari langit, atau dalam istilah Quran disebut Al-Kitab Al-Mubin, Quran Surat Yasin 12. Artinya, komputer menyala sendiri adalah lambang dari petunjuk yang tidak dipinta, tetapi diberikan secara qat'i dari sisi Allah, menandakan kesaksian ilahiyah atas kebenaran nama yang ditampilkan. 3. Tulisan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Tulisan yang muncul di layar komputer memiliki arti khusus. Dalam bab Al-Kitabah fi Al-Ru'ya, Ibnu Sirin menyatakan bahwa tulisan dalam mimpi adalah wahyu tertulis, bahkan lebih kuat daripada suara, sebab dia menjadi bukti dan catatan tetap dalam ingatan pemimpi. Artinya, penampilan nama Muhammad Qasim dalam tulisan menunjukkan bahwa pemimpi sedang diperlihatkan catatan ketetapan Allah, qada, yang telah tertulis untuk sosok tersebut sebagai Al-Mahdi. Setelah bangun dari mimpi, pemimpi merasa terdorong untuk mencari tahu tentang sosok Muhammad Qasim. Ini merupakan ciri utama dari mimpi yang benar, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Jika kamu melihat mimpi yang benar, maka hendaklah kamu menyampaikannya kepada orang-orang yang terpercaya dan mencari kebenarannya. Hadis riwayat Muslim dalam Mukadimah Syahihnya. Tindakan pemimpi yang kemudian mencari tahu, menonton video Muhammad Qasim, dan tertarik pada kisah-kisah mimpinya adalah bentuk ketundukan hati terhadap petunjuk Allah, dan ini memperkuat bahwa mimpi tersebut bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Pendalaman dalil dan kaitan eskatologi, akhir zaman. Pemilihan Al-Mahdi melalui mimpi, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Fitan karya Nu'aim bin Hamad. Sebagian besar dari para pendukung Mahdi akan melihat mimpi tentang dirinya sebelum mereka membayatnya. Al-Fitan, Nu'aim bin Hamad. Mimpi pemimpi termasuk dalam kelompok pembuka jalan, Aulia Al-Muqaddimin, yang diberi izin Allah untuk menjadi saksi awal atas penetapan Al-Mahdi sebelum ia dibaiat secara resmi. 2. Nama Mahdi muncul berkali-kali di mimpi banyak orang. Ini adalah tanda yang disebut dalam hadits. Sesungguhnya kebenaran mimpi-mimpi orang-orang mukmin adalah bagian dari berita langit yang tersambung satu sama lain. Hadis riwayat Ahmad. Resume. Mimpi pemimpi adalah ru'ya syadiqah, mimpi benar, yang datang sebagai jawaban langsung dari Allah. Muhammad Qasim bin Abdul Karim disebut dan diperlihatkan namanya sebagai Al-Mahdi, bukan secara simbolik, tetapi dengan dalil mimpi, eksplisit yang diperkuat oleh tulisan dan suara gaib, komputer, dan tulisan menunjukkan bahwa Qasim adalah sosok yang telah tercatat secara ruhani dan telah ditetapkan oleh Allah untuk tugas akhir zaman. Pemimpi termasuk bagian dari orang-orang awal yang diperlihatkan kebenaran, dan bisa termasuk kelompok yang disebut dalam hadis sebagai Ashab al-Mahdi fi ru'ya, pendukung Mahdi melalui mimpi. Ini adalah undangan spiritual untuk bersiap mendukung perjuangan Al-Mahdi dan menyebarkan petunjuk ini dengan hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.